Dewa Rakasani. Saya panggilnya Pak Raka. Pak Raka. Ya, kita panggil Pak Raka. Selamat malam, selamat datang Pak Raka. Saya Ilham alias Bodi. Saya ditugasin menjadi moderator. Ada sekjen kita juga, Saudara Ferry, nantinya juga untuk membantu pendiskusian ini. Materi dari Pak Raka terkait sipol pendaftaran verifikasi partai politik oleh KPU. Sebagian dari sini Pak, jadi kita ini partai buruh yang dihidupkan kembali, yang sebelumnya kawan-kawan dari partai buruh sudah punya pengalaman, tapi mayoritas dari kita belum punya pengalaman berpartai atau meloloskan partai dalam verifikasi. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, sehingga pencapaian struktur yang sudah kita lakukan pada hari ini sudah hampir memenuhi persyaratan secara struktural dari KPU. Tapi tentu tidak hanya struktur, dan kita minta arahan dan panduan bagaimana sistem mensinergikan antara sipol yang kita buat nanti dengan sipol KPU. Bagaimana untuk verifikasi dan yang lain-lainnya yang kita rasa perlu, dan kita berharap Bapak bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada kita, karena kawan-kawan kami ini nanti sesampainya di provinsi masing-masing juga harus mensosialisasikan ini kepada pengurus-pengurus di tingkatan kota, kabupaten, dan kecamatan. Kita langsung saja kawan-kawan, kita kasih kesempatan Pak Raka untuk menyampaikan materinya, presentasinya secara efektif. Setelah itu nanti baru kita buka untuk adanya tanya jawab. Mungkin bisa dimulai. Jadi yang pertama, saya terima kasih ya, kami KPU telah diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan di dalam menghadapi penyelenggaraan ya, khususnya pemilu ya, pemilu 2024. Perkenalkan, saya Dewa Rakasani, anggota KPU RI, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, dan juga Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi saya sebetulnya sedang ada acara di Medan ya, jadi kami sedang ada simulasi, kemudian oleh Pak Ketua ya, karena acara ini penting saya ditugaskan untuk hadir, dan saya mengkonfirmasi kepada Pak ya, setelah kami bisa memastikan bahwa tiket itu bisa dimajukan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah siapkan materi ya, boleh saya pilih? Boleh. Baik. Tetapi materi ini ya, sebagaimana judul yang ada di situ, ini adalah satu rancangan ya, karena pada prinsipnya KPU telah memiliki satu peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 ya tahun 2020 itu, kami segera melakukan tindak lanjut ya dengan menyusun satu rancangan peraturan KPU. Peraturan KPU sudah kami bahas, tapi sekali lagi belum menggunakan ya, tapi akan bisa menjadi satu gambaran tentang seperti apa kira-kira langkah-langkah yang diambil ke depan. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2018, dan putusan Mahkamah Konstitusi ya Nomor 55 garis miring PUU ya garis datar 18 Romawi ya kemudian 2020. Nah kami melakukan persiapan ya untuk satu PKPU terkait dengan hal ini ya, dengan mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua adalah hasil evaluasi ya, hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU ya bersama-sama stakeholder terkait termasuk partai politik ya, kemudian juga jajaran KPU provinsi maupun KPU kabupaten. Jadi kalau kita bicara peserta pemilu ya, di dalam ketentuan undang-undang peserta pemilu untuk pemilihan presiden, wakil presiden
kemudian DPR, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten kota adalah partai politik, gitu ya. Nah, untuk bisa menjadi peserta pemilu, ya, maka ada mekanisme yang diatur dalam undang-undang, ya. Salah satunya adalah partai politik itu, ya, setelah memenuhi persyaratan mengikuti tahapan yang ditetapkan oleh KPU, salah satunya adalah mendaftar, ya, sebagai calon peserta pemilu, ya. Garis besarnya seperti itu, ya. Di dalam proses pendaftaran partai politik itu, ya, pada garis besarnya ada dua, ya. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Nah, pada penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu, ya, sesuai dengan PKPU yang ada, jadi semua partai politik yang mendaftar di KPU dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, ya, sekali itu. Nah, di sini juga kami coba rumuskan kembali apa itu verifikasi administrasi dan apa itu verifikasi faktual, ya. Jadi untuk verifikasi administrasi pada prinsipnya adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan, ya. Jadi pertama kelengkapannya dulu, yang kedua baru keabsahannya terhadap persyaratan yang ditentukan, ya. Begitu, ya. Jadi, nah, kemudian kalau verifikasi faktual itu adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan. Nah, kalau saya misalnya memverifikasi alamat kantor di provinsi, ya, jadi dokumennya yang sudah kita verifikasi administrasi, alamatnya di kampung A, gitu, lalu kami datang dan ternyata memang ada di situ. Nah, itulah verifikasi faktual, ya. Saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah mengalami, ya, pernah mengikuti tahapan ini. Ya, ini, ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020. Nah, saya tidak baca putusan Mahkamah Konstitusinya, tapi pada prinsipnya akan ada, ya, akan ada beberapa klasifikasi partai politik. Yang pertama adalah partai politik yang telah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya, lolos parliamentary threshold, ya, artinya memiliki kursi di DPR RI dan juga tentu, ya, ada yang kemudian memiliki di provinsi dan kabupaten kota, gitu, ya. Kemudian ada juga partai politik calon peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas, ya, perolehan suara, tetapi memiliki kursi, ya, memiliki kursi di DPRD provinsi dan kabupaten kota, ya. Ada yang seperti itu, dan ada juga partai politik yang memang, ya, pernah mengikuti atau mendaftar di KPU tapi belum lolos verifikasi administrasi maupun faktual, sehingga belum ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu, dan termasuk dalamnya adalah partai politik baru berdasarkan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, gitu, ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi beberapa prinsip, ya, yang dijadikan dasar di dalam draft perubahan PKPU nomor 6 tahun 2018. Jadi kami sedang mendorong satu konsep, diharapkan bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, ya, kemudian murah, transparan, dan akuntabel. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, jadi selain pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang, kami mendorong optimalisasi, ya, pemanfaatan sistem informasi partai politik, ya, yang disebut dengan SIPOL. Dan saya tadi sempat berdiskusi dengan Pak Said, ya, karena beliau juga sangat memahami substansi ini. Jadi ada perencanaan, ya, yang masih dalam proses, di mana masa persiapan, ya, untuk menuju ke pendaftaran ini akan dilakukan lebih awal, ya. Kalau dulu sangat singkat, ya, lebih kurang 3 hari kemudian langsung pendaftaran. Nah, dalam rancangan yang sedang disusun oleh KPU ini ada sekitar 120 hari, ya. Jadi dengan cara demikian tentu siapapun, ya, atau partai politik manapun itu akan diinformasikan, kemudian akan dijelaskan prosedur atau tata caranya sehingga bisa melakukan persiapan lebih awal. Nah, ketika tahapan pendaftaran yang sesungguhnya dimulai, diharapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan itu sudah bisa terpenuhi, gitu, ya. Jadi persiapan pendaftaran, jadi KPU akan mengumumkan persiapan pendaftaran
partai politik calon peserta pemilu selama 3 hari. Jadi persiapan pendaftaran meliputi ya. Jadi nanti bagaimana pengurus partai politik yang berwenang ya di pusat itu bersurat kepada KPU untuk diperkenankan memiliki akses sipol gitu ya, seperti itu. Nah jadi pada prinsipnya seperti itu, kemudian pengisian data dan dokumen persyaratan oleh partai politik. Nah masa persiapan lebih kurang 10 hari, kemudian dibuka akses sipol. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu di pusat ya, dan tentu nanti di daerah juga perlu mempersiapkan LO dan operator, gitu ya. Nah, LO dan operator ini menjadi representasi ya, atau perwakilan partai politik berkoordinasi dengan KPU ya. Untuk LO, kemudian untuk operator tentu melakukan input data ya, melakukan pencermatan dan perbaikan ya jika memang ada hal-hal yang perlu dilengkapi atau diperbaiki ya. Nah peran daripada LO dan operator ini sangat menentukan ya. Jadi izin saya beberapa kali pemilu memang seringkali ya, karena urusannya sangat kompleks ya, kadang LO ini jenuh gitu ya, sulit dihubungi dan sebagainya ya. Jadi mohon dipastikan nanti siapapun yang akan ditugaskan sebagai penghubung antara partai dengan KPU, atau siapapun yang ditugaskan untuk menjadi operator ya, betul-betul dapat melaksanakan tugas dan informasi dengan baik gitu ya. Lanjut ya. Nah ini partai politik dapat menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah saya kira persyaratan ini nanti bisa kita cermati bersama-sama ya. Jadi pada prinsipnya ada unsur kepengurusan ya di provinsi, kabupaten kota dan kecamatan. Kemudian ada unsur alamat ya atau sekretariat ya, provinsi ya, pusat provinsi, kemudian kabupaten kota ya. Ada keterwakilan perempuan, kemudian ada keanggotaan partai politik ya. Jadi garis besar seperti itu. Nah, ada hal-hal yang dalam pandangan saya, kalau kita lihat di dalam ketentuan undang-undang itu sudah bisa dilakukan mulai sekarang ya. Nah sambil menunggu ya, sambil menunggu PKPU yang sedang kami persiapkan ini final gitu ya. Nah saya belum berani mengatakan terlalu detail, khawatirnya nanti ada perubahan ya. Nanti apa yang Bapak Ibu siapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang apa ya, yang kemudian nanti menjadi acuan. Tapi pada prinsipnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan itu bisa disiapkan mulai dari sekarang. Nah, jika misalnya hal-hal pokok ini sudah bisa disiapkan, pada saat kemudian tahapan persiapan dan tahapan pendaftaran sudah dimulai, nah tentu hal-hal teknis ya, seperti misalnya bentuk formulir dan lain sebagainya itu nanti bisa dikoordinasikan. Nah, sampai saat ini KPU sudah mempersiapkan baik rancangan peraturan KPU-nya maupun draft formulirnya. Ya, tapi ini sekali lagi dalam proses ya, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Sekali itu ya, jadi berstatus badan hukum, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75% ya kepengurusan di kabupaten kota provinsi masing-masing B ya, 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota dimaksud ya, dan seterusnya ya. Nah sekali itu ya garis-garis besarnya ya. Lanjut kemudian mekanisme ya. Nah ini jadi mekanisme pendaftaran. KPU menerima pendaftaran partai politik itu selama 7 hari. Nah kalau ini di pusat ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi nanti ini di DPP yang akan berkoordinasi dengan kami ya. Di pendaftaran partai politik itu dilakukan di KPU RI. Jadi hari pertama ya pukul 8 sampai 16, kemudian hari terakhir ya pukul 8 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Jadi dengan waktu ini penting ya, karena menyangkut kepastian ya, apakah Bapak Ibu nanti partai dimaksud itu bisa daftar atau tidak ya. Ya lanjut ya. Nah ini ya, jadi saya singkat sudah saya sampaikan tadi bahwa KPU yang merencanakan akan
mempersiapkan ya, mulai dari ADES, kemudian berkoordinasi dengan petugas umum dan operator, kemudian terkait dengan sistem pendaftaran tentu terpusat ya di KPU RI, jadi sentralistik ya. Jadi proses-proses yang ada di KPU provinsi dan kabupaten kota sampai kemudian nanti Bapak Ibu di tingkat kecamatan itu adalah tindak lanjutnya. Tapi pada prinsipnya pendaftaran akan dilakukan di pusat. Ya, lanjut. Nah, ini urgensi penggunaan SIPOL ya. Kemudian batas usia keanggotaan dan keanggotaan ganda. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi SIPOL ini menjadi sangat penting ya, baik bagi kami dan tentu bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ketika perubahan PKPU-nya sudah final, kemudian juga kita lanjuti dengan penyempurnaan sistem informasi politik kami KPU. Nah, ini tentu akan dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis gitu ya, tentang bagaimana penggunaannya ya, bagaimana hak dan kewajiban, kemudian termasuk hak akses ya dari masing-masing operator yang ada ya, seperti itu. Nah, kemudian mengenai batas usia keanggotaan juga menjadi sangat penting ya, karena ada persyaratan mengenai umur ya. Jadi dalam konsep kami untuk menciptakan kepastian hukum perlu diatur usia keanggotaan adalah terhitung pada saat parpol yang bersangkutan melakukan pendaftaran di KPU. Misalnya pendaftaran adalah 7 hari ya, dan ada anggota partai politik yang umurnya pada hari pertama pendaftaran ternyata 17 tahun kurang 1 hari misalnya ya, tapi harus dipastikan bahwa pada saat mendaftar di KPU dia sudah memenuhi persyaratan umur gitu ya. Nah, ini saya kira hal-hal detail yang perlu nanti lebih diperdalam begitu. Nah, selanjutnya mengenai keanggotaan ganda. Nah, Bapak Ibu sekalian, keanggotaan ganda ini sering kali terjadi internal partai ya, internal partai. Bisa jadi karena namanya hampir sama atau bahkan sama ya, mungkin alamatnya di kampung atau kelurahan yang sama, tapi ternyata linknya berbeda dan lain sebagainya. Nah, dalam mekanisme yang ada, jika ganda itu adalah ganda internal, tentu akan dilakukan pencermatan dan biasanya dihitung sebagai satu keanggotaan gitu ya. Misalnya dia dihitung 2 atau 3 kali, setelah dicermati ternyata ganda internal. Nah, ada juga potensi ganda eksternal. Jadi seorang anggota itu menjadi anggota di beberapa partai politik. Nah, ini juga potensi semacam ini perlu dilakukan antisipasi lebih awal ya, sehingga Bapak Ibu bisa memastikan bahwa seseorang yang bergabung ya menjadi anggota partai politik dimaksud ya, itu betul-betul tidak ada kegandaan ya. Kenapa? Karena kalau kegandaan ini baru diketahui belakangan ya, tentu, dan jika itu jumlahnya adalah menentukan secara terjuang terpenuhi atau tidaknya jumlah itu akan cukup merepotkan ya. Dari pengalaman yang ada, bagaimana kemudian bisa menambah keanggotaan sehingga jumlahnya tercukupi begitu ya. Lanjut. Nah, ini tahapan dan jadwal ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran saja ya, karena apa? Pada situasi saat ini kami KPU memang belum menetapkan peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal ya. Jadi dapat saya informasikan, jadi kami telah melakukan pembahasan ya, telah mempersiapkan rancangan PKPU-nya termasuk tahapan-tahapannya. Tetapi sekali lagi ini masih dalam proses ya, dalam proses. Kami sudah menyampaikan surat kepada DPR dan pemerintah posisi terakhir ya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, setelah masa reses yang akan datang itu nanti bisa diputuskan gitu ya. Jadi pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa pemilu nasional dan pilkada serentak nasional itu akan diselenggarakan tahun 2024 gitu ya, seperti itu. Nah, dalam konsep rancangan KPU ya, sampai hari ini ya, yang menjadi hasil kajian kami untuk pemilu ya, itu direncanakan 21 Februari 2024 dan pilkada 27 November
2024. Ini usulan kami ya. Tentu nanti pada saatnya KPU akan menetapkan dan mengatur dalam PKPU ketika semua proses ini sudah dilaksanakan ya. Sekali itu. Tapi sekali lagi persiapan sekira ke arah bagaimana menghadapi tahun 2024 ini sudah bisa dilakukan mulai sekarang. Sekali itu ya. Jadi nanti tahapannya cukup rinci ya. Ada permintaan dan penerimaan DAK 2 dan DP 4. Nah, kalau DAK 2 dan DP 4 ini Bapak sekalian, jadi KPU memerlukan data ini dari pemerintah. Karena untuk menentukan berapakah jumlah minimal ya anggota partai politik di tingkat kabupaten kota itu, data ini dibutuhkan ya. Jadi 1000 atau 1/1000 ya dari data kependudukan yang ada di kabupaten kota itu. Jadi nanti kami akan menangani ini dan direncanakan ya akan diumumkan setelah datanya diperoleh dan ditetapkan, sehingga partai politik mendapat kepastian ya berapa sebetulnya syarat ketentuan untuk masing-masing kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia ya. Nah, selanjutnya segera akan ada banyak tahapan ya, segera ini nanti sampai jalan. Ini memang murni dalam bentuk rancangan. Jadi dengan catatan bahwa ketika nanti hari H itu sudah ditentukan, ya kami akan segera pastikan ya rincian tahapan demi tahapannya. Ya lanjut, sekali ini ya garis besarnya mungkin agak kecil tidak bisa dilihat ya. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, garis besar ya. Jadi begitu kami memulai tahapan, akan dimulai dengan tahapan persiapan, itu yang pertama. Kemudian setelah tahapan persiapan, tahapan pendaftaran ya. Setelah pendaftaran, nah karena partai buruh ya, saya kira masuk ke dalam partai yang akan mengikuti verifikasi administrasi dan faktual, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian akan mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, setelah data-data itu masuk ya melalui sipol KPU, kemudian pada saat pendaftaran dimulai, pimpinan partai politik akan mendaftar di KPU. Nah, data-data itu akan kami teruskan ke kabupaten kota melalui provinsi ya, melalui sistem yang ada, lalu dilakukan verifikasi administrasi. Nah, kemudian ada mekanisme perbaikan di masa verifikasi administrasi. Selanjutnya, ketika misalnya berhasil ya melewati tahapan verifikasi administrasi, ya itu akan dilanjutkan ke verifikasi faktual. Di situ juga ada masa perbaikan. Ya, jadi garis besarnya seperti itu. Sampai kemudian ya KPU akan menetapkan ya partai politik yang telah memenuhi syarat dan melewati tahapan verifikasi administrasi dan faktual itu menjadi peserta pemilu. Jadi partai politik peserta pemilu lalu melakukan pengundian nomor urut ya. Jadi garis besarnya kira-kira seperti itu ya sebagai pengantar dari saya, dan kami juga ya dari KPU berharap ya barangkali ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kita ke depan mempersiapkan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Kemudian yang berikut tentu kami sangat berharap ya ke depan ya dalam proses ini, jadi nanti koordinasi antara KPU ya dengan pimpinan ya partai buruh gitu ya, baik di pusat maupun di daerah akan dapat pilihan yang baik. Dari pengalaman yang ada, proses ini cukup panjang, jadi banyak hal-hal teknis yang harus kita koordinasikan di lapangan. Nah, koordinasi yang baik biasanya akan memperlancar ya pelaksanaan tugas kita masing-masing. Tentu semuanya dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi dan prinsip-prinsip akuntabilitas ya sesuai dengan aturan yang ada. Saya kira itu ya Pak Omar yang dapat saya sampaikan beberapa